Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, kekal selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku
pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih buat perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau pelihara, Kau menopang kami setiap saat, setiap waktu kami ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu kami puas Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan kehidupanku. Kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan
hadirat-Mu kami dapat kehidupan. Di hadirat-Mu kami dipuaskan. Ketika kami datang lapar dan haus akan Engkau, Kau memenuhi setiap kami dengan hati-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi kami ada di hadirat-Mu. Kami dapat memandang Engkau. Engkau berikan kami kesempatan untuk memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenyangkan kami dengan perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ketekunan-Mu atas kami Tuhan. Untuk kesabaran-Mu atas kami. Sehingga kami menjadi hasil dari ketelatenan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kembali kami tundukkan hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu setiap hari Tuhan. Kami bersyukur. Silahkan Tuhan, Kau berkata-kata bagi kami. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Baik saudara, adakah yang mau sharing pagi hari ini? Satu, dua, langsung angkat tangan ya. Kalau mau sharing ya. Haleluya. Tak adakah yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataannya? Satu, dua, tiga. Enggak. Aman ya. Siapa Pak Twin mau? Salam. Iya, salam. Salam semuanya, teman-teman. Iya. Di malam waktu kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Alin itu orang mengandalkan S3-nya, mengandalkan kehebatannya gitu ya. Mungkin sama dengan yang kami lihat gitu ya, karena semalam kami ada di gegap gempitanya orang-orang yang menampilkan dirinya gitu ya. Ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu gitu ya,
yang ada bukan apa namanya, rasanya sedih bercampur bagaimana gitu ya. Kita lihat orang dengan menata bahasa gitu ya, berdoa dengan bahasa yang wah, kalau kita dengarkan orang ngomong itu rasanya kayak humble gitu ya, orang yang rendah hati sekali ketika ngomong berdoa gitu ya, tertata dengan rapi gitu ya. Tapi ketika di luar gitu, eh, ketika di luar ruangan gitu, ketika berjumpa itu ada yang pura-pura nggak lihat gitu. Terus apa namanya, eh, sama sekali tidak sama dengan apa yang ada di depan ketika dia berdoa, ketika dia ngomong gitu ya. Benar-benar berbeda sekali gitu ya. Kita melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sepertinya apa namanya? Bagaimana dengan dunia ini penuh dengan kepura-puraan gitu ya. Orang-orang yang dulunya para pencari Tuhan gitu ya. Saya ingat dulu bersama-sama semuanya. Wah, sebagai orang-orang pencari Tuhan yang luar biasa gitu, waktu masih sederhana gitu ya, waktu masih hidupnya belum punya apa-apa gitu ya, masih hidupnya masih apa, belum mencapai kepopuleran gitu ya. Ketika sang raja datang gitu, rajanya datang itu wah, sepertinya wah, mengerikan sekali gitu ya. Namun di balik semuanya itu, saudara, saya percaya ada satu hal yang saya belajar gitu, apakah nyaman hidup dengan seperti itu gitu. Ketika apa yang disampaikan sebuah arahan bagaimana untuk mencapai kesuksesan gitu ya, dengan doa-doa yang wah tertata gitu ya, saudara, dalam kehidupan yang seperti itu saya percaya ketika kesederhanaan hidup itu sudah tidak ada lagi gitu, pasti hidup akan penuh dengan kepura-puraan gitu ya. Mungkin waktu apa namanya itu yang mazmurnya siapa itu, Asaf ya, yang apa namanya, mereka orang yang kayak gitu kok malah diberkati, orang kayak gitu gitu. Mungkin karena dia sudah muak juga mungkin ya, melihat apa dengan kondisinya, kenapa gitu loh kok Tuhan ini gitu kan. Tapi dari situ dari dari Asaf kita belajar satu hal, mungkin selama ini kita belajarnya bahwa apa namanya, nggak boleh berpikir seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu, wow gitu kan, dari sisi yang kita rasakan dari sisi Ashraf itu sangat apa namanya, sangat apa namanya ya, kenapa Tuhan gitu loh, eh, dalam keadaan yang dulunya sama-sama gitu ya, mencari Tuhan semuanya tulus gitu ya, tapi sekarang hidup dengan penuh kepura-puraan gitu loh. Hidup dengan apa ya, pakai topeng gitu. Jadi dalam saya ingat gitu ya, saya pernah cerita sama abang gitu, uh, keadaan yang paling indah ketika kita bersama dengan Tuhan ketika uh, dalam kondisi yang hancur gitu ya. Kalau saudara lihat, waktu saya benar-benar bisa merasakan gitu, dulu waktu, kalau sekarang mungkin sering disampaikan oleh Pak Kisya sama Mbak Kisya itu, naik motor sambil apa, nangis gitu di jalan sambil wah pokoknya merasakan Tuhan, muncul lagu-lagu dan lain sebagainya gitu ya. Dulu waktu saya kerja yang dari rumah ke Tanjung Uncang itu, wah indah juga gitu, karena dalam perjalanan yang lama di motor itu ternyata ada satu keindahan dengan Tuhan gitu loh, perjalanan. Wah, naik motor apalagi kalau sudah helmnya ditutup, suaranya terdengar di telinga kita sendiri. Nah itu rasanya masuk masuk dalam sekali ke ruang Maha Kudus gitu. Jadi kadang-kadang di lampu merah gitu orang melihat,
kenapa bapak ini kok nangis, kenapa ibu ini kok matanya berair mata, jangan-jangan dia banyak masalah gitu. Padahal kita sedang mencapai keindahan dengan Tuhan gitu ya, jadi lampu merah gitu ya. Saya bisa merasakan gitu kalau orang dunia sering bikin satu perbandingan hidupnya itu, wah ketika ada di sampingnya ada orang jalan kaki, dia nengok ada orang naik motor, dia naik angkot gitu kan. Wah seandainya aku punya motor, aku bisa kemana-mana, nggak usah capek-capek nunggu di halte gitu ya. Terus kalau yang sudah punya motor, dia mikir di sampingnya lagi dilihat, wah enak ya orang naik mobil itu nggak kepanasan. Kalau kalau wah kita sudah tercapai orang yang punya mobil, wah ada mobil lebih bagus lagi, terus naik-naik keinginannya gitu. Orang selalu berharap mencapai sesuatu lebih daripada dunia ini gitu ya. Pokoknya pingin lebih gitu ya. Tapi ketika orang diperhadapkan terbalik, kebanyakan orang nggak siap gitu ya. Tapi justru saudara sebenarnya kalau kita mau kalau saya sendiri pribadi, ketika berada di kita naik mobil sama naik motor gitu, waktu kita nyembah di jalan lebih enak naik motor. Gitu ya. Wah itu sangat berbeda sekali, jauh sekali berbeda. Bagaimana rasanya? Mungkin karena apa ya? Ruang maha kudusnya lebih luas mungkin kalau di mobil gitu ya. Jadi di pelataran gitu. Jadi kalau kita mau nyembah itu masih ada enaknya jogging kita gitu ya. Wah, karena gitu. Tapi benar-benar kalau memang apalagi seperti yang kemarin waktu hujan deras itu atau pas panas sekali gitu, wah itu apa kita bisa masuk gitu, wah enak sekali gitu loh. Ketika melihat orang-orang yang wah seperti kemarin gitu, waduh seperti itu, rasanya eh, bagaimana gitu kesehariannya gitu ya, bagaimana apakah bisa benar-benar seperti apa yang diucapkan kan itu sudah. Sekarang kan orang tidak bisa hidup seperti apa yang diucapkan. Jadi ketika orang bisa mengatakan, marilah kita menghadap Tuhan dengan hancur hati. Kalau semuanya ada, semuanya terpenuhi, nggak bisa dia. Jadi dia harus lepaskan semuanya yang ada, dia mengalami hancur hati benar-benar dia bisa ngomong harusnya seperti itu gitu ya. Jadi eh, pelajaran ataupun firman yang eh, disampaikan itu nggak sepenuhnya benar-benar hidup gitu loh. Tapi ketika benar-benar dialami oleh seseorang itu gitu ya, ada satu hidup yang nyata gitu ya, eh, pekerjaan Tuhan yang sangat sederhana kita bisa merasakannya gitu ya. Jadi hal yang bahkan sesuatu yang sangat kecil gitu bagi kita kita lihat gitu, sepertinya sangat sederhana gitu. Tapi itu membuat kita ada Tuhan di sana gitu, ada pekerjaan Tuhan di sana. Gitu. Kita melihat bahwa dari situlah ada hidup yang terus kita alami, ada pengharapan gitu. Oh Tuhan begini ya, Tuhan begitu ya gitu. Tapi kalau dengan datang disambut dengan karpet merah gitu ya, wah dengan apa sih sia-sia gitu rasanya hidup. Terus sampai kapan gitu? Hanya saya ingat teman yang dulu pernah kita layani juga gitu, ke teman saya gitu, dokter hanya menaikkan ini saja karena dia stres itu yang obatnya itu cuma menaikkan dosis obat tenang saja, obat tidur saja gitu ya. Dari 250 jadi 500 jadi 750. Tingkat ininya semakin lagi cuman membunuh saja sebenarnya, mendelay hidupnya saja, nggak ada hidup gitu loh. Karena apa? Ya tanpa disadari cuman pingin supaya nggak ribut lah, supaya tenang lah gitu hidup itu. Supaya kalau dia lagi kambuh gitu kan orang jadi nggak tenang gitu ya, keluarganya nggak tenang, dia mungkin hidupnya juga nggak tenang gitu ya. Tapi ketika dikasih obat tidur terus cuma tenang, jadi tenang setiap minum obat tenang gitu ya. Akhirnya hanya mendelay saja, mati saja pada akhirnya, nggak ada hasilnya, kesembuhan itu nggak ada gitu, nggak ada harapan gitu. Seperti itu halnya waktu kita punya hidup kita hanya ya dalam kondisi yang wah,
seperti itu. Aduh, cuma mendelay saja. Saya cuma melihat sadar nggak gitu, kapan sadarnya gitu loh dengan keadaan seperti itu, kita nggak tahu gitu loh. Bagaimana gitu ya rasanya ya. Wah, kalau lihat orang rasanya kan nampak gitu loh. Benar-benar lihat hidup dalam kemunafikan gitu loh setiap hari gitu loh. Jadi pencapaian kesuksesan dunia ini adalah kemunafikan di hadapan orang lain saja. Pencapaian kesuksesan yang wah, makanya yang diajarkan oleh orang-orang dunia ini kepada anak-anak kita gitu, kalau kita enggak apa eh, enggak capek-capek harus ngomong sama anak kita, harus kita ajari dia benar-benar gitu, itu bisa membuat anak kita itu beralih gitu ya. Makanya omongan-omongan yang kita keluarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana, ayo di bawah, apa namanya, uh, jangan pandang orang lain hidup, ayo pandang hidup yang sesungguhnya, kita ajari hidup yang sesungguhnya itu, hidup yang sesungguhnya gitu ya. Ketika kemarin juga saya dengan teman saya gitu ya, saya ngobrol gitu, waktu mengajari anaknya gitu ya, wah semuanya diturutin gitu ya, padahal sama-sama apa namanya ya, nggak ada gitu ya, kadang-kadang nggak punya itu, pokoknya semua anaknya harus diturutin maunya gitu ya. Nah, saya cuma bilang kalau anak saya nggak seperti itu loh. Anak saya coba saya ajari begini, saya bilang nanti kalau besar itu kalau nggak kita ajari begini nanti dia susah loh. Jadi ajari makan, misalnya makan nggak pakai lauk gitu, bisa nggak dia makan cuma pakai nasi sama garam, nasi pakai terasi, ajari mau nggak dia gitu. Kalau nanti dia terbiasa dengan keadaan yang sederhana itu, waktu dia nanti besar dia siap gitu. Jadi ajaran dari dunia ini adalah membuat anak memiliki pengharapan untuk kesuksesan dalam hidup mereka. Sukses ukurannya apa? Oh, kamu memiliki ini, contohlah orang ini, contohlah orang itu dengan quote-quote-nya gitu, menghasilkan wah quote seperti ini, wah quote yang seperti ini, kelihatannya hebat gitu. Tapi ketika anak hanya difokuskan ke situ gitu ya, pada kenyataannya ketika anak di luar, ketika nggak mencapai apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, oleh orang-orang dunia ini, dia akan menjadi lemah gitu ya. Kalau kita nggak persiapkan dengan benar-benar hidup yang kita hidupi, hidup yang kita alami bersama-sama, kita rasakan bersama-sama dengan anak-anak kita, itu luar biasa gitu. Jadi eh, mari kita belajar bersiap dalam keadaan apapun gitu ya. Bersiap dalam keadaan di atas, bersiap dalam keadaan di bawah gitu. Intinya ketika kita benar-benar hidup kita itu ya luar dalamnya itu sama, itu berarti kita sedang mengalami pekerjaan Tuhan, hidup kita bersama dengan Tuhan gitu ya. Ketika kita hidup kita tidak sama, di dalam dan di luar tidak sama, maka kita sedang keluar dari Tuhan gitu. Kalau apa yang kita bicarakan, wah itu hebat di luar gitu, tapi kenyataan di dalam tidak sama gitu, wah itu kita mesti belajar kembali gitu ya. Kita belajar, jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia ini gitu ya. Satu pelajaran yang luar biasa gitu, ketika kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, sebenarnya kita jadi ingat gitu loh, oh Tuhan kok luar biasa membawa kami gitu ya, kok luar biasa mengajari kami dari keluarga kami, wah itu luar biasa sekali. Kita bersama-sama di tempat ini gitu ya, jangan berharap menjadi orang hebat, orang sukses menurut dunia ini gitu ya. Tapi kesederhanaan, pelajaran hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, itu yang membuat kita bertahan dalam segala keadaan gitu. Itu yang saya sampaikan gitu ya. Seperti dari yang didengar oleh yang disampaikan tadi malam, sebenarnya hampir sama gitu. Keadaannya hampir sama. Tadi berkati. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan hal yang
boleh dikatakan bertentangan ya dengan apa yang eh, Tuhan sampaikan. Bertentangan juga sebetulnya dari firman Tuhan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, tapi memang tidak sadar ya. Orang-orang tetap berpikir satu kakinya di dunia, satu kakinya di sorga, tetap berpikir bisa. Tapi kan menjadi munafik ya. Membicarakan firman Tuhan, tetapi kenyataannya tidak begitu. Itu sebetulnya sangat menyakitkan sebetulnya ya. Apa ya? Tidak bisa hidup apa adanya gitu. Nah, coba saudara kalau kita ingat dulu ya, ketika Daud gitu. Kan dia itu saudara bersama dengan Tuhan, itu kan bukan hanya ketika ada tabut kan. Kan ketika dulu dia ada di padang penggembalaan kan dia sudah punya Tuhan loh. Sangat indah waktu itu gitu. Tapi kenapa dia ketika jadi raja, ketika tabut perjanjian itu tidak ada bersama dengan dia gitu. Ketika dia mau membawa dia berhasrat gitu. Karena dia pikir itulah lambang kehadiran Tuhan. Padahal saudara dia sudah merasakan Tuhan kan. Lalu saudara ketika dia lihat tabut itu ada di luar gitu. Dia pakai pikirannya gitu. Kan ketika tabut itu di rumah Obed Edom kan. Sebelum di rumah Obed Edom kan. Itu kan dia bawa gitu kayak asal-asalan kan. Eh Dia pikir bisa sembarang memperlakukan Tuhan gitu. Singkat cerita, di situ dia mengalami satu apa ya, takut gitu. Ini kok aku berniat baik, kok malah usah mati kan gitu ya. Karena dia mencoba menjaga tabut itu tidak tergelincir gitu. Kan niat baik. Di situ memang benar-benar dia jadi bingung sekali gitu. Lalu disimpangkanlah ke rumah Obed Edom gitu. Dan dia dengar kabar tabut itu aman di sana. Bahkan Obed Edom sangat diberkati gitu. Lalu karena dia merasa tabut itu punyanya dia sebagai raja gitu. Harus ada di istana. Dia memperlakukan Tuhan itu karena dia merasa bisa dia memperlakukan Tuhan. Gitu. Dia bisa kayak apa namanya ya, hanya dia yang berhak gitu. Karena dia raja. Lalu saudara setelah sekian waktu dia bisa bawa, oke dia mempersembahkan gitu ya. Korban dia sampai menari, sampai eh sangat hina lah gitu. Seluruh pakaian kebesarannya dibuka dia. Gitu. Sehingga pada waktu itu Mikal istrinya itu eh menghina dia gitu. Tapi dia melakukan karena tertuju kepada Tuhan. Lalu ketika sudah sampai di istananya gitu, kan itu ada di luar gitu. Lalu dia itu karena dia sudah kaya gitu ya. Dia berniat baik kembali gitu. Semua kita itu berusaha berniat baik, ingin menyenangkan Tuhan. Gitu. Paulus juga demikian. Namun justru disitulah kalau sampai pada titik tertentu
itu dianggap benar-benar menyinggung wataknya Tuhan. Saudara, kita tidak tahu di depan itu bagaimana. Jadi ketika Daud memilih melakukan itu, cobalah saudara bayangkan ketika Tuhan mengatakan, rubuhkan bait suci ini. Nenek moyang kami membangun ini 46 tahun loh. Bayangkan kan Daud mendengarkan perkataan itu kan. Apa yang dia bangunnya dulu. Kan setelah kemudian dia mati kan, dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya katanya kan. Kan dia melihat kehidupan selanjutnya, bagaimana orang-orang, bagaimana kelakuan-kelakuan orang yang dilakukan di bait suci itu, saudara. Dia sedih kan di alam roh gitu. Tapi ketika dia membangun itu dulu, kan diizinkan oleh Tuhan kan. Tapi yang diizinkan itu anaknya kan. Lalu apa saudara? Dia ingin benar-benar saudara menunjukkan baktinya kepada Tuhan melalui hartanya. Tetapi saudara, berapa ratus tahun kemudian ketika Yesus yang dianggap salah satu keturunannya, ketika Yesus mengucapkan perkataan tentang kok Mesias disebut anak Daud, lalu kenapa Daud menyebutkan dia itu tuanku, tuannya gitu. Itu kan satu pelajaran yang baru bagi dia. Lalu saudara, Tuhan yang datang itu atau generasi yang datang itu di bawahnya itu benar-benar sangat rendah hati gitu. Dia tidak mau dijadikan jadi raja gitu. Kan Yesus pada waktu itu kan ingin dijadikan jadi raja gitu. Dipaksa. Tapi dia selalu menghindar gitu. Lalu dia mengatakan rubuhkan bait suci ini. Bayangkan apa yang dibangunnya dirubuhkan Tuhan. Lalu dia bilang dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu kita melihat saudara, orang-orang itu juga melihat perkembangan gereja selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Lalu kita melihat. Mereka juga melihat saudara generasi-generasi yang hidup selanjutnya. Bagaimana mereka gagal, dan gagal terus saudara. Gagal mengerti maksudnya Tuhan. Apa yang dulu dia anggap sudah benar-benar, itulah Tuhan. Ternyata, wah sangat jauh saudara. Oh ketika saya baca buku-buku rohani gitu ya, mendengarkan banyak hal gitu. Termasuk yang ada di Cina, Watchman Nee, Witness Lee, dan yang lain-lain gitu ya. Oh rasanya, sudah itulah. Kalau saya mendengarkan kesaksian Madam Guyen gitu ya. Itu saya sangat terinspirasi sekali, saudara. Lalu ada seorang uh, ibu juga ya, ibu rumah tangga, di mana ketika dia punya anak banyak gitu ya, saya lupa anaknya berapa, tapi di atas 12 anaknya dia gitu. Jadi ketika dia nggak punya ya nggak punya tempat lah untuk berdoa gitu. Anak-anaknya ribut, bayangkan tuh sebanyak itu gitu. Itu di Prancis kalau nggak salah. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia ambil kain gitu, ya. Dia tutupi mukanya, dia tutupi seluruh badannya, kerubungin gitu. Di tengah kebisingan anak-anaknya gitu. Dia berdoa.
Jadi banyak sekali kisah-kisah orang yang saya baca kisah mereka gitu ya, sangat menginspirasi saya gitu. Apalagi dalam hal eh, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Benny Hinn, saudara, ketika dia dibimbing oleh para biarawati-biarawati gitu, orang Katolik, saudara. Banyak sekali, saudara, kisah orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan gitu. Dan itu sangat menginspirasi saya gitu. Sehingga saudara, memang saudara eh, nggak pernah pengen yang namanya kenyamanan gitu. Sampai hari ini, saudara, selalu eh, apa namanya, pikiran saya dikuasai oleh semua keadaan itu gitu. Ya, nah, jadi begitu melihat semua, tapi sekarang Tuhan tunjukkan, saudara, belum itu gitu. Lalu saudara, saya menyaksikan kisah orang-orang yang mengalami martir gitu. Itu yang paling itu saya itu luka abadi itu, saudara. Wah, itu benar-benar sangat apa ya? Tuhan berbicara kuat gitu melalui apa yang dia alami. Gimana ya Tuhan dia bisa mengalami itu? Kadang saya hanya hal yang kecil, ada penganiayaan yang kecil aja udah nggak kuat, apalagi dia. Lalu engkau menampakkan diri di situ sama orang itu gitu. Dan seolah-olah engkau tidak melihat orang yang menganiaya dia gitu. Kan kalau kita lagi nonton film gitu kan. Kalau kita lihat apa namanya eh, pemeran utamanya itu kayak dianiaya terus gitu kan, kadang kita kan sampai ini ya, sampai ini sekali kepada orang yang menganiaya dia kan. Coba lihat kalau ibu-ibu gitu kan, kalau nonton sinetron gitu, kadang-kadang sampai diketok itu TV-nya gitu. Gitu. Kita kan banyak seperti itu. Itu kan film. Kalau yang ini kisah nyata. Dan bukan hanya dia, ada banyak sekali. Lalu saudara, itu bermunculan sekarang di wall YouTube saya itu, saya nggak tahu kok bisa ya. Muncul sekarang orang-orang yang itu sebetulnya 1 tahun yang lalu gitu. Yang membicarakan tentang sesatnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Aduh, saya rasanya, Tuhan, Engkau biarkan mereka itu sekali lagi menganiaya Engkau. Itu orang-orang itu dengan pongahnya, saudara bilang. Padahal saudara, di Cina sana saudara, itu yang melakukan pemberitaan hoax sampai mereka buat saudara berita itu. Mereka bombardir dengan berita-berita saudara. Karena mereka tidak bisa dikekang saudara. Mereka tak takut kehilangan nyawa mereka. Harusnya saudara, orang-orang para ini saudara. Oh iya, ini dulu ya, maksudnya itu. Jangan begitulah gitu. Coba lihat kisah mereka, coba dengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan di sana. Perkataan manusia kah itu gitu. Itu muncul tak berapa gitu yang muncul saudara di wall saya gitu. Saya itu rasanya mendengarkan itu, wah itu dia menjelaskan itu kayak udah benar sekali loh. Mungkin itu kali yang dilihat oleh teman-teman yang lain gitu ya. Saudara, ketika saya lihat itu bermunculan, kadang saya nggak mau nonton gitu ya, tapi saya coba tonton gitu ya. Walaupun rasanya dalam hati saya, aduh, kalian ini ya, gitu. Merasa diri kalian hebat gitu ya.
Kok rasanya orang-orang ini kok cari yang sesat aja gitu, nggak cari Tuhan gitu, nggak cari kebenaran gitu. Masa takut dengan keadaan itu? Saya ingat dulu ya ketika saya memang nggak pernah berjumpa dengan orang saksi Yehova ya. Tapi tahu nggak, ketika orang-orang ngomong kayak gini, ketika guru SOM saya bilang kayak gini ya, pokoknya kalau datang orang itu tutup pintu, jangan terima gitu. Jadi kira-kira mereka bilang kayak gini, kami aja kewalahan melawannya gitu. Saya dulu waktu itu, saya benar-benar sedikit pun tidak ada ini, saudara. Ketika mendengarkan itu. Dalam hati saya selalu ada begini. Masa sih? Saya coba saudara cari itu kekurangannya. Sulit sekali saudara saya mencari kekurangannya. Gitu. Kalaupun saya lihat itu, saya itu, apa namanya, tiba-tiba dalam hati saya, kok bisa mereka bertahan sampai dengan hari ini? Terus lagi saudara, kalau kita lihatlah, mungkin kalau kita dengar ya pengajaran-pengajaran dari agama sepupu kita gitu ya. Coba saudara, betapa memang di dalam kitab suci mereka itu ada hal-hal yang bahkan nabi mereka yang mereka junjung itu boleh dikatakan benar-benar kehidupannya itu abnormal loh. Kalau kita baca gitu. Tapi tahukah saudara, bagaimana mereka sangat menyanjungnya gitu. Ketika mereka melakukan apa namanya fitnahan-fitnahan yang keji gitu ya. Terhadap kitab suci kita, apalagi kalau mereka mengatakan bahwa oh, Yesus itu agamanya itu gitu ya. Jadi nabi yang itu yang itulah Roh Kudus yang akan datang yang dijanjikan. Aduh. Tapi mereka tetap eksis gitu. Dan banyak sekali saudara. Ketika kemarin saudara yang itunya bilang itu yang saya bilang kemarin di wisuda itu ya dia bilang kayak gini. Orang-orang pemimpin masa depan harus orang Kristen gitu. Waduh. Tahu nggak yang itunya itu eh yang tukang shootnya itu saudara itu orang Muslim pakai jilbab gitu. Saudara, ketika saya dengarkan itu, apalagi dibangga-banggakan lah Dokter Terawan misalnya gitu ya, orang Kristen. Aduh, apa mereka ini lupa ya? Kalau yang ditangkap kemarin itu koruptor itu bukan orang Kristen ya. Kok masih bicara agama ya? Lalu bagaimana orang yang mendengarkan itu? Benarkah kalau dia itu eh, Kristen, kalau misalnya pemimpin bangsa kita ini Kristen, apakah sudah jadi lebih baik bangsa kita ini? Tahukah saudara sebetulnya sekarang orang-orang di bangsa kita ini sangat jengkel. Kalau betul, jadi sebetulnya presiden kita itu sekarang itu yang paling tinggi itu bukan orang sepupu kita, orang Kristen. Tapi itu sangat menjengkelkan, saudara. Kearogannya itu terpampang jelas. Tapi saudara, itu banyak sekali orang yang ini dia, saudara. Membangga-banggakan dia. Padahal sudah sangat nyata-nyata kearoganannya gitu ya. Bagaimana bisnisnya, dia melindungi bisnisnya. Itu sudah jelas terpampang.
Berarti saudara, di situ kita sedang melihat saudara, untuk mengenal Tuhan. Untuk mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Berarti saudara, ketika kita melihat perjalanan yang panjang itu, berarti sampai dengan hari ini, semua orang kudus pun harus duduk di kaki Tuhan. Mereka itu harus belajar. Mereka beristirahat. Apakah mereka beristirahat di sana? Oh, tidur-tiduran gitu. Manalah mungkin, saudara. Oh, menikmati surga, ngopi-ngopi mereka di sana apa gitu. Makan buah terus. Bukan. Mereka itu mengikuti kemana anak domba itu pergi. Mereka belajar kenapa dia disebut anak domba ya. Kenapa dia kayak gini ya. Mereka belajar. Ketika ada pencerahan-pencerahan seperti ini, mereka tertarik. Ketika ada orang yang membicarakan mereka dari sisi yang lain, bukan memuji-muji mereka gitu loh. Mereka akan mendengarkan. Tapi kalau mereka itu memuji-muji gitu, padahal ada banyak dulu yang tak terceritakan oleh mereka dan mereka tidak sembuh. Jadi ketika firman Tuhan yang maha kuasa itu menjelaskan mereka dari sisi yang berbeda, menjelaskan Ayub dari sisi yang berbeda, menjelaskan Petrus dari sisi yang berbeda, menjelaskan Paulus dari sisi yang berbeda, menjelaskan Yesus dari sisi yang berbeda. Mereka mulai melihat, ini pasti bukan dari golongan kami. Ini pasti Tuhan. Karena kalau golongan kami, yang ada di bawah kami, karena kan prinsipnya begini, murid kan harus mengikuti gurunya. Bagaimana mereka bisa lebih dari kami? Kalau mereka itu mendengarkan pengajaran kami. Ketika ada orang yang bilang bahwa itu salah satu daripada kepintarannya Paulus misalnya. Kalau sekarang kan orang membabi buta, sudah mengatakan pokoknya itu firman Tuhan gitu loh. Padahal itu kan hikmatnya Paulus. Namun kita membuat itu jadi firman Tuhan. Padahal saudara sering sekali dia mengatakan, bukan aku, bukan Tuhan, aku. Bukan aku tapi Tuhan. Dia membedakan, tapi saudara, karena sudah terlanjur itu dikanonkan, maka itu jadi kitab suci. Ayub saja menarik semua perkataannya. Tapi betapa seringnya orang mengutip perkataan daripada Ayub itu sebagai firman Tuhan. Padahal Ayub pun sudah menarik perkataannya. Karena aku mengenal engkau, apa kata orang? Lalu kita terus mengkultuskan semua itu. Amsal coba. Betapa seringnya dikutip perkataan-perkataan itu. Padahal bukankah itu seperti perkataan tua-tua kita dulu? Perkataan orang tua kita dulu? Kata-kata perumpamaan yang sering diucapkan itu? Bukankah itu sama? Kan Amsal itu kan kayak nasihat orang tua kepada anaknya. Era itu sudah selesai. Memang itu perlu untuk anak-anak kita mengajar anak-anak kita sopan santun, supaya mereka sederhana. Perlu untuk anak-anak kita. Tetapi ada masanya di mana yang paling penting kita beritahu kepada anak kita adalah
bahwa mereka harus mendengarkan perkataan Tuhan dalam hati mereka. Mereka harus bisa menemukan Tuhan di dalam kita. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Tuhan. Itulah yang dibutuhkan oleh generasi di bawah kita. Ketekunan kita, kesabaran kita, kesederhanaan kita, keteguhan hati kita. Ketika saya bisa merasakan, saudara, ketika saya sering bicara gini. Karena memang itu yang saya alami, saudara. Saya sangat yakin sekali, saudara. Saya tidak lebih bodoh daripada S3 itu, saudara. Bukan karena apa-apa. Tapi karena Tuhan itu loh. Justru Paulus menganggap semua keuntungan dia, kepintaran dia, kefasihan dia berkata-kata, dianggap itu kerugian karena pengenalan akan Kristus. Jadi saya sangat yakin sekali kalau anak-anak kita mendengarkan perkataan kita. Mereka tidak akan pernah minder dengan orang paling pintar sekalipun gitu. Dan mereka pasti bisa mencapai itu gitu. Kepintaran apapun. Tetapi kita menasehati mereka. Ada bahaya di situ. Biarlah kiranya anak kita pintar karena dia itu takut akan Tuhan. Sehingga dia nggak pernah merasa dirinya lebih baik, lebih pintar daripada orang. Itu hanya anugerah saja. Saudara, kalau jumpa dengan dulu orang tuanya ini ya. Dulu saudara ketika masih ada case ya di Fisik Kudus ya. Tahu nggak? Itu saudara bayangkan kalau seperti itu terus. Itu saudara saya selalu dipanggil ke depan gitu. Apalagi kalau si kembar juga gitu ya. Masa-masa dulu ya. Itu 2 kali saya ke depan gitu. Selalu tiap tahun. Kalau terima rapot, kenaikan kelas gitu. Tengah semester. Selalu. Dan selalu dikenal. Oh, ini bapaknya yang anaknya yang itu ya. Itu dikenal saudara. Sungguh dari bayangkan di SMP itu dijadikan panutan orang SD gitu. Anaknya TK gitu. Dan setiap kali ketemu dengan guru-gurunya, oh pasti bapak terus apa ya berlutut gitu ya. Mendoakan anaknya supaya pintar. Aduh, nggak pernah loh Pak, saya bilang gitu. Bahkan ada itu yang teman-temannya yang lain itu berjuang loh. Sampai kadang-kadang itu apa bersaing kayak gimana gitu. Supaya menjatuhkan dia, mengalahkan dia. Tapi case-nya slow aja gitu. Nggak ada yang bisa mencapai karirnya dia di sana gitu. Oh ya, juara bertahan gitu. Ketika kemarin, kalau saya ingat gitu ya. Oh, masa-masa seperti saya ingat dulu gitu ya. Saya dalam hati diam. Iya, ya Tuhan. Bisa dicapai. Jadi bukan itu. Jadi kalau dari sekarang kita ajarkan anak-anak kita tentang kesuksesan yang sesungguhnya. Oh, anak-anak kita akan dipertahankan oleh Tuhan. Hidup selama-lamanya. Jadi ketekunan kita mengajar anak-anak kita. Coba saudara. Saudara pikir saudara, saya ini nggak tahu loh ngajar anak-anak itu. Mulai ngajar sekolah minggu gitu. Aduh, saya paling nggak pernah gitu. Jadi saya itu
Di dalam hati saya itu saya kagum gitu dengan guru-guru sekolah minggu ya. Apalagi guru-guru sekolah minggu kita gitu ya. Apalagi sekarang tinggal berapa anak gitu kan. Aduh, saya dalam hati. Hebat mereka ini gitu. Iya, saya tidak pernah menganggap diri saya lebih hebat gitu dari guru-guru sekolah minggu. Kesabarannya. Oh, kalau mereka lagi lari-lari gitu, aduh, tetap nggak mungkin saya bisa di area situ. Gitu. Saya akan pakai apa namanya ketegasan saya gitu. Berarti saya kalah gitu. Jadi ketika saya saudara eh, dikasih Tuhan gitu ya ke anak-anak ya Jelita, Nail gitu ya. Nah, kalau sudah berkumpul anak-anak di sana gitu ya, saya memang memperhatikan mereka. Coba mau masuk ke dunia mereka gitu. Tahu nggak karena apa? Karena memang mereka lah yang punya kerajaan surga. Tahu nggak apa maksudnya? Kerajaan surga itu mungkin sekarang milik kita, tapi nggak terus milik kita. Yang paling memiliki mereka adalah anak-anak. Karena apa? Umur mereka masih panjang. Gitu. Jadi semakin hari, saudara, anak-anak itu justru akan semakin mengalami kesempurnaan Tuhan gitu. Tuhan itu kan kekal ya, kesempurnaannya juga kekal gitu ya. Tapi kita ini kan apa namanya? Begitu kita mendapatkan satu pengenalan akan Tuhan, itu kan tersimpan di sini gitu loh. Kadang-kadang untuk diruntuhkan dengan pengajaran yang baru, itu tidak mudah. Langsung kita itu pasang benteng gitu. Dan tahukah saudara, itu roh-roh yang dulu seperti itu bergabung di sana. Jadi kita kayak ada di tempat itu gitu. Kalau kita itu nggak memiliki hidup, maka roh maut akan datang kepada kita. Roh maut itu maksudnya orang-orang yang dulu punya pemikiran kayak gitu. Iya, roh-roh orang Farisi yang sudah meninggal itu. Roh Farisi yang dulu, zaman dulu, dengan Farisi zaman modern, itu berkumpul. Makanya tepat Tuhan bilang, iblislah yang jadi bapakmu katanya. Jadi itu berkumpul melawan Tuhan yang diurapinya. Melawan yang diurapinya. Gitu. Yang diurapi itu yang ditunjuk. Itu berjuang gitu. Wah, bergerombol kayak demo gitu, besar-besaran gitu. Tapi anak-anak, saudara. Oh, di situ sudah kesempatan Tuhan. Makanya jangan sesatkan anak-anak katanya. Makanya ketika saya dengar kemarin kayak gitu, itu rasanya dalam hati saya gitu. Tapi saya yakin anak-anak saya nggak akan terkontaminasi dengan itu. Itu dalam hati saya begitu. Jadi saya berjuang. Jadi saya anggap itulah penyesatan gitu. Iya, saya anggap itu penyesatan. Itu rasanya. Hmm. Tapi saya tersenyum saja gitu ya. Karena apa? Dia merasa dirinya karena sudah S3 gitu. Dulu sebelum S3, sebelum punya mobil, dia nggak kayak gitu. Sederhana. Gitu. Dulu kalau ketemu Pak Pendeta gitu. Sekarang saudara lewat di depan rumah Pak Yabes, sudah di situ lihat gitu. Pak Yabes bilang, nggak lihat lagi kita ya katanya. Sudah lihat ke atas terus, mungkin sudah banyak di pikiran dia gitu ya. Ini itu gitu. Sehingga dia nggak bisa lagi apa namanya melihat orang gitu kan.
yang dia lihat kesibukannya sendiri. Kita mengalami semua itu. Saya bisa juga mengalami hal seperti itu. Dan kalau saudara lihat, saudara, Tuhan Yesus, saudara, coba bayangkanlah gimana dia menjalani hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ketika dia bilang bertobatlah, misalnya ketika kita bilang sekarang kayak gini, lah orang-orang yang sudah menikmati kekayaan yang masih punya mimpi, nggak akan mau mendengarkan kita. Ketika saya bilang seperti ini, Bapak iri aja kali. Aduh, enggak loh, saya sudah pernah menikmati itu gitu. Orang-orang kaya pun itu ketika mendengarkan saya dulu ketika di posisi itu, mereka takut terhadap saya. Ada saksinya, Pak Twin di sini. Kalau saya khotbah ke Nagoya itu. Saudara, jadi ketika kita mengatakan hal-hal seperti ini gitu ya. Bagaimana kita duduk di kaki Tuhan. Orang akan bilang mungkin, emang Tuhan-Tuhan aja. Aduh, emang kita nggak makan gitu. Aduh, lah gimana Tuhan bilang? Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Lah, kalau orang pada waktu itu lagi nggak makan, mendengarkan itu, kan akan menghujat kan? Padahal Tuhan bilang, mana yang lebih penting, makanan atau hidup? Adakah orang yang bisa menambah sehasta saja dari hidupnya? Sehasta saja. Adakah orang yang bisa? Bukankah Tuhan menentukan? Bukankah dokter yang paling hebat bisa mati? Bukankah atlet yang paling sehat bisa mati? Mati kan semua. Apakah orang yang divaksin sampai mungkin 1000 kali, apa nggak mati gitu? Tuhan yang menentukan. Karena kematian, bahasa kematian, kata kematian, tak sama bahasa Tuhan dengan bahasa kita. Makanya saudara, orang-orang yang kemarin hanya melihat secara harafiah, mereka menjadi kecewa mungkin sekarang. Dilihat masih pada hidup. Sementara jelas-jelas mereka mengetahui apa dibalik daripada isi daripada yang disuntikan itu gitu. Sehingga mereka menghindar dengan luar biasa gitu. Dan mereka lihat sekarang nggak pada mati tuh, dan mereka sangat mengharapkan mati mungkin. Tetapi saudara, Tuhan yang tahu semuanya. Masih diizinkan hidup. Dan ketika mereka nanti mati, sama saja. Lalu semua nanti saudara, pengertian mereka tentang sorga, tentang neraka. Bayangkan saudara, baru nanti ketika di dunia orang mati, baru mereka ngeh. Kehidupan yang biasa kita jalani sekarang, ya seperti itu kehidupan mereka. Cuman kalau dulu mereka ada tipu-tipu gitu, kan itu kan tersimpan di memori kan. Jangan pikir langsung mereka sembuh loh. Enggak begitu. Mereka harus makan buah dari pohon kehidupan itu yang berbuah tiap bulan itu, saudara. Hanya itu yang menyembuhkan mereka. Kalau mereka nggak makan
buah dari pohon kehidupan itu, dan itu kan anugerah untuk mendapatkan buah itu kan, kalau mereka masuk ke sana kan. Lah kalau nggak bisa masuk ke sana, dari mana mereka dapat buah itu? Dari mana mereka bisa makan? Artinya mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Coba saudara perhatikan, coba saudara lihat sedikit perpolitikan bangsa kita sekarang. Uh, itu ketawa gitu lihatnya ya. Masing-masing mereka itu menyimpan sesuatu dalam hati mereka. Ketika bergabung satu dengan yang lain koalisi, di dalam hati mereka sudah ada tersimpan niat jahat. Makanya dikatakan tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi dalam perpolitikan katanya. Dan mereka pikir itu seni. Itulah indahnya berpolitik katanya. Aduh. Padahal saudara, itu hanya apa saudara? Hanya pintar menutupi dirinya. Sekali-sekali saudara, coba ini apa namanya, bayangkan diri saudara menjadi mereka. Coba bayangkan sekali-sekali gitu. Supaya tahu bagaimana perasaan mereka. Atau coba bayangkan diri saudara menjadi orang terkenal seperti pemain sepak bola yang terkenal gitu. Apakah dia hidup tenang? Dia kemarin dibilang seperti itu ya. Menjadi pemain pemain terkenal dunia katanya, pemain bola terkenal dunia. Tahu gajinya berapa? Wih, sekian M katanya, 1 bulan loh, M loh katanya. Aduh. Dia nggak tahu kalau dia main jelek, semua orang menghujat dia. Bayangkan dia harus terus menjaga dirinya. Kadang-kadang saudara, banyak di antara mereka yang setelah mencapai umur sekian gitu ya. Itu paling bisa mencapai umur berapa mereka untuk bisa tetap bertahan. Setelah itu dibully habis, saudara. Pemain bulu tangkis juga begitu. Kalau lihat ada beberapa yang cedera ya. Ini Indonesia Open ya. Si itu kan baru pulih juga yang juara 1 dunia Indonesia itu. Ganda putra itu. Harus istirahat gitu ya. Ini ada lagi yang baru lagi. Mereka mengalami itu, saudara. Tapi orang hanya lihat keberhasilannya, dipuja-puja. Mereka harus terus berjuang gitu. Demi apa, saudara? Demi nama baik bangsa. Demi nama baik dirinya. Tetapi saudara, setelah dia nanti sakit, coba lihat itu. Yang baru sekarang, artis yang baru, siapa itu? Bagaimana dia sakit. Bagaimana anaknya gitu ya. Masih kecil anaknya, saudara. Kan Kristen itu. Atau sekarang katanya sudah beralih kemana nggak tahu. Makin lama makin pucat katanya. Coba saudara. Masih muda. Masih di bawah umur saya dia. Beberapa artis yang seperti itu. Kadang-kadang saudara kan mereka itu harus doping kan. Karena apa? Orderan banyak saudara. Bayangkan kalau mereka harus mati. Ketika mereka ada di dunia orang mati. Aduh, betapa hancurnya. Mungkin dia akan berpikir, dia akan menangis terus, saudara. Apalagi ketika dia melihat anaknya mungkin masih kecil gitu. Aduh, apalagi mungkin ketika melihat nanti istrinya menikah lagi gitu.
Beberapa kan kita lihat kan, kalau yang istri menikah lagi sih agak jarang ya. Yang banyak menikah lagi itu apa? Suami-suami kan. Ada teacher yang baru mau menikah ini ya. Itu yang calon suaminya sekarang itu kan pendeta gitu ya. Oh dulu katanya, wah pintar katanya membuat kata-kata ini. Kata-kata yang baik tentang istrinya gitu ya. Nikah juga. Oh biasalah nikah di, iya memang biasa. Betul memang biasa. Cuman kan istilahnya air matanya itu sampai berapa ini sih, gitu. Padahal dulu mereka pernah berjanji sehidup semati. Cobalah ketika nanti dia lihat gitu ya. Dia lihat dari alam roh lah gitu. Menikah. Apa langsung dia bisa melupakan suaminya? Ternyata enggak juga kok. Kecuali kalau dulu dia selagi hidup, dia sudah benar-benar gini, eh rela apa namanya itu? Barang siapa mengasihi istrinya, suaminya lebih daripada, kalau itu sudah dihidupi dia dulu, mungkin nggak akan menderita dia di alam roh gitu. Karena kan langsung dengan Tuhan kan. Kalau memang punya pikiran kayak gitu. Tapi coba kalau belum, apalagi kalau eh, dulu mesra sekali mungkin ya. Lalu ketika melihat itu, gimana coba dia di alam roh gitu. Dia ada di sana. Coba lihat, kecewa nggak? Kira-kira seperti itu kehidupan yang mulai sudah harus kita apa ya, renungkan gitu. Wah, kalau lihat dulu yang ini kita dulu itu, gembala kita yang dulu yang mau nikah gitu. Saya akan selalu ke sini, my wife. Wes. Itu bulan 8. Perasa bulan 9 sudah ini gitu. Dan ada orang yang eh, mengatakan di Facebook itu, saya memang tidak mengenal Bapak gitu. Tapi saya kagum katanya. Nggak berapa lama. Kekagumannya berapa lama lah. Saudara, ketika kita melihat itu, enggak, kita tidak sedang apa ya, tidak sedang menyalahkan atau gimana gitu ya, karena memang sesuai firman Tuhan bisa, nggak masalah tuh. Tetapi kalau kita merenungkan bagaimana sekarang kita dengan Tuhan, kan kita tahu kan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dunia ini kan, dari keserakahan gitu kan, dari apa namanya, penguasaan anak-anak kita atas kita, kecintaan kita terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita. Kita tahu sekarang Tuhan yang lebih utama. Dan kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Ketika Tuhan murnikan kita semua. Saudara akan ketahuan nanti saudara. Siapa di antara kita yang memang hatinya masih melekat kepada dunia, kepada hartanya, akan ketahuan. Dan gak akan bertahan saudara. Orang-orang munafik gak akan bertahan di sini. Orang-orang yang bermuka dua gak bisa tahan di sini. Orang-orang yang menyimpan di dalam dirinya, dalam hatinya, akan tersingkir sendiri.
Oh, mereka bisa bilang kayak gini. Oh, saya juga punya Tuhan. Ayo kita buktikan. Buktikanlah kalau benar-benar engkau punya Tuhan. Apa buktinya? Saudara tidak akan terpengaruh dengan perkataan apapun. Perkataan mungkin yang sangat tajam. Karena kan pedangnya Tuhan. Itu pedangnya kan harus diayunkan. Karena Tuhan yang muncul sekarang itu adalah dia itu matanya itu merah, kakinya itu apa namanya? Tembaga seperti tembaga yang di perapian, belum lagi dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata dua yang sangat tajam gitu. Bukankah perkataan-perkataan yang selama ini kita dengar seperti pedang? Walaupun saya katakan lembut, misalnya saya begini, wah itu saudara, dengan begitu aja tahu nggak? Itu kedagingan kita itu tersentil gitu. Hanya dengan gitu aja. Hmm. Atau misalnya, alangkah bodohnya kamu. Mau diucapkan itu secara lembut, secara ketawa pun saudara, itu sangat sakit. Tapi kalau kita ini memandang Tuhan, bukan memandang manusia yang mengucapkan itu. Kalau kita boleh dengan rendah hati ya, kita akan begini. Hebat sekali. Bapak itu berani mengucapkan kayak gitu. Gitu. Harusnya kayak gitu loh. Kalau kita dalam posisi, kalau saudara membuat posisi di dalam saya. Jadi kita mesti, kalau kita mau belajar itu saudara, lihat apa namanya, esensi daripada orang itu. Misalnya kayak Paulus, kenapa sampai dia bilang kayak gitu gitu. Kita mesti benar-benar nih tempatkan diri kita. Yesus ketika seperti itu. Saya dulu saudara itu selalu begini. Kenapa ya Tuhan selalu pagi-pagi benar gitu. Dulu saya nggak ngerti loh saudara. Kenapa ya Tuhan? Padahal katanya kan dia Tuhan gitu. Kenapa ya menaikkan doa seperti itu ya? Lalukanlah cawan ini katanya. Tapi jangan kehendak. Kehendakmu yang jadi. Sampai stres tingkat tinggi katanya. Itu sudah saya renungkan lama. Saya coba membayangkan terus. Baru hari-hari ini saudara. Ketika Tuhan membawa mengalaminya. Ketika sekarang saudara mau jam berapa aja. Rasanya itu dibangunkan. Dan hanya untuk begini. Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan ada apa? Itu rasanya saudara. Dia itu membawa terus gitu ke situ gitu. Bahkan rasanya saudara seluruh waktu kita untuk dia gitu. Dan kita menikmati persekutuan itu. Gitu. Inilah yang kita bawa sampai kepada kekekalan saudara. Ini dan kita sudah ada dalam kekekalan itu sendiri. Berbahagialah saudara yang sudah didapatkan oleh Tuhan. Yang saudara tidak akan bisa lagi ditipu oleh dunia ini. Ditarik oleh dunia ini. Berbahagialah orang yang miskin. Saudara akan mengerti perkataan itu. Berbahagia orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Bumi ini kan diwariskan kepada generasi selanjutnya kan. Kan bumi ini kan akan semakin begitu diganti dengan langit baru, bumi baru kan. Artinya sekarang semua kembali kepada natural. Bangunan-bangunan yang ini semua akan dihancurkan nanti semua.
Baik, sudah lewat 4. Haleluya.